Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan ibadah kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, masih dalam masa Raya Natal, izinkan untuk saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya kasih, damai, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nah, di pembukaan ibadah pagi ini, izinkan saya membacakan satu buah nas firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 28 yang bunyinya, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Misi utama Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi Yesus juga datang untuk memberikan dirinya bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sebab itu jemaat sekalian, ketika hidup kita penuh dengan pergumulan, janganlah kita menjauh dari Tuhan, sebab dekat dengan Tuhan itu sumber kekuatan yang terbesar. Yesus datang untuk memberi kita pengharapan, bahkan di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. Mari kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat. Dari Kidung Jemaat 128, Sekarang Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan adalah sumber terang,
Tanpa Tuhan, maka dunia ini akan menjadi gelap karena dosa. Kami sadar bahwa kami membutuhkan terang itu. Tetapi jujur kami mengakui bahwa seringkali kami juga tidak mau dipimpin hidup dalam terang. Kami ingin berjalan menurut kehendak diri kami, menurut pemikiran kami, apa yang kami pandang baik, dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, atas segala kelalaian dan dosa yang kami perbuat. Dan saat masuk ke dalam rumah Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa Tuhan begitu kudus dan suci serta mulia. Sebab itu kami mohon kami disucikan dan dilayakkan untuk datang pada Tuhan. Kami mohon kami juga diberikan kekuatan, hati dan pikiran yang baru, yang mau dengan rendah hati dipimpin untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita menaikkan pujian PKJ 41, Ku datang kepadamu. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai seorang kepada yang lain. Jemaat yang terkasih, kita datang dengan suasana dan keadaan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi firman Tuhan dan pujian berikut ini mengatakan, adakah hati kita sedang gelisah dan gundah? Maka di sini dikatakan juga, sampaikan itu kepada Yesus, sang sobat yang setia. Adakah berat beban hidupmu? Kita menyanyikan pujian ini satu bait saja. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk dalam doa pelayanan firman. Tidak ada saat yang lebih indah ya Tuhan selain saat-saat di mana kami duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Firman itulah ya Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami, khususnya di tengah-tengah perjalanan hidup hari ini yang tengah tidak mudah.
Biarlah Roh Kudus hadir menuntun dan memimpin baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap jemaat yang akan juga belajar bersama-sama. Biarlah penghiburan, kekuatan, tuntunan melingkupi kami dan memimpin kami melewati kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil kita pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 22 hingga 40. Lukas pasal 2 ayat 22 hingga 40, kita akan membacanya silih berganti. Saya ayat 22, jemaat sekalian ayat 23, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih, pagi ini kita dibawa untuk berjumpa dengan 2 tokoh Alkitab yang sudah lanjut usianya, yaitu Simeon dan Hana. Tentang Simeon, Lukas menuliskan bahwa dia disebutkan sebagai orang yang benar. Kata benar itu berpadanan artinya dengan kata lurus,
yaitu dalam sikap hati, pikiran, dan perbuatannya, baik di hadapan Allah maupun juga manusia. Kata benar atau lurus juga merujuk kepada orang yang baik sikap hidupnya kepada sesama, seorang yang mengasihi Tuhan dan seorang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, ketika dikatakan bahwa Simon ini orang benar atau lurus, memang ini tidak berarti bahwa Simeon adalah orang yang sudah sempurna 100% dalam keberadaannya sebagai manusia. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa dalam keberadaan dia sebagai seorang manusia biasa, Simeon selalu belajar untuk hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Nah, di dunia ini ada banyak orang yang mengaku dirinya benar, tetapi sayangnya mereka tidak percaya dan tidak mengasihi Tuhan. Ada juga orang yang begitu sibuk concern tentang berbagai hal tentang Tuhan, tapi kenyataan hidupnya tidak seperti yang dia ucapkan. Dia menjadi orang yang jahat terhadap sesama, suka membenci, tidak mau mengampuni, memfitnah, sombong, angkuh, semena-mena kepada orang yang lemah. Nah, jemaat yang terkasih, dulu kita memang juga bukanlah orang benar. Kita dalam status sebagai orang yang berdosa, yang kemudian ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Bahkan Yohanes katakan kita diangkat sebagai anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga telah hidup seperti Simeon, seorang yang belajar untuk hidup di atas perkataan firman Tuhan? Nah, jemaat yang terkasih, setiap kali Alkitab menyebut kata benar, itu pasti selalu berdampingan dengan yang namanya relasi atau persekutuan dengan Tuhan. Membaca firman, berpuasa, berdoa, dan datang beribadah kepada Tuhan. Dua-duanya ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita membaca tentang Yohanes 15 ayat 4b yang berbicara tentang pokok anggur yang benar, di sana jelas dikatakan, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu artinya kehidupan yang benar dan buah-buah kebenaran sejati hanya akan dihasilkan kalau seseorang itu melekat, terhubung, atau selalu connect dengan Tuhan. Nah, hubungan itu tidak boleh redup, apalagi putus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam kita. Nah, tokoh Alkitab sudah banyak yang menjadi bukti dari kaitan kedua hal ini. Misalnya saja contohnya adalah Nuh. Dikatakan di Kejadian bahwa Nuh adalah seorang yang benar hidupnya. Lalu di belakang kalimat itu ditambahkan, karena dia seorang yang bergaul dengan Tuhan. Lalu kemudian juga Ayub. Ayub dikatakan seorang yang memiliki hidup yang benar. Nah, kalau diteliti akar kata benar dalam kitab Ayub tersebut, maka kata tersebut sama dengan kata yang dikenakan kepada Simeon, yaitu kata dikaios. Artinya orang itu punya hidup yang benar karena dia punya relasi atau persekutuan yang benar dengan Tuhan. Lalu kemudian contoh lagi adalah Daniel. Kita tahu Daniel hidup di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Lalu bagaimana dia bisa punya hidup yang benar? Bahkan dikatakan orang itu sampai mencoba menelisik kesalahannya itu sulit menemukan kecuali dalam hal ibadahnya. Nah, ternyata pada waktu keputusan diberikan untuk hanya menyembah kepada raja, tapi Daniel tampak sekali terlihat bahwa dia tetap beribadah kepada Allahnya sebagaimana biasanya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah relasi atau persekutuan. Kemudian di sini kita juga berjumpa dengan Simeon dan Hana, di mana dua-duanya punya kehidupan yang benar dan saleh. Nah, dari mana mereka mendapatkannya?
Sekali lagi jawabannya adalah karena mereka orang yang melekat dan selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, relasi atau persekutuan dengan Tuhan itu merupakan dasar atau pondasi dari segala sesuatu. Nah, melalui Lukas ini kita melihat bahwa relasi dengan Tuhan tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam hidup mereka berdua. Simeon dan Hana hidup dalam zaman yang tidak mudah. Meskipun mereka hidup dekat dan lekat dengan Tuhan, tapi itu tidak menjamin mereka kebal atau imun dari yang namanya pergumulan. Bangsa mereka yakni Israel hari itu berada dalam masa yang sukar. Sejak mereka mengalami pembuangan ke Babel, kesulitan demi kesulitan bertubi-tubi mereka alami. Ya kehilangan negara, kehilangan tanah air, bait suci hancur, beberapa kehilangan keluarga, dan mereka juga kehilangan pengharapan. Nah, cuma tidak hanya itu saja, pada waktu itu mereka juga masih hidup dalam keberadaan mereka sebagai bangsa jajahan Romawi dengan Herodes sebagai rajanya. Dan yang paling menyedihkan dalam keberadaan mereka sebagai umat Allah, sejak zaman Maleaki hingga Yohanes Pembaptis, sama sekali tidak ada nubuat atau firman yang diperdengarkan kepada mereka. Jadi sepertinya Allah itu dalam tanda kutip, sepertinya diam terhadap kesusahan yang mereka alami. Nah, jemaat, khusus bagi Hana, pergumulan tidak berhenti di sana. Sudah lama Hana hidup sebagai seorang janda. Usia pernikahannya terbilang singkat, cuma 7 tahun. Setelah itu suaminya meninggal dunia. Nah, jemaat yang terkasih, usia pernikahan yang cukup sangat muda kemudian ditinggal oleh pasangan tentu menimbulkan sebuah duka dan kesulitan tersendiri bagi hidup Hana. Hari-hari dia jalani sendiri tanpa kehadiran orang yang dia kasihi. Tetapi menariknya di sini Hana memilih untuk tidak menenggelamkan dirinya dalam kesedihan yang berlarut-larut. Meskipun kenyataan hidup yang dia telan begitu pahit, tetapi Hana di sini memilih untuk bangkit dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hana tidak berlari menjauh, menjadi pahit, kecewa, atau bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, Hana makin banyak mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab di sini mencatat dia tidak pernah berhenti berdoa dan beribadah kepada Allah. Nah, jemaat yang terkasih, kesedihan yang berlarut-larut memang bisa membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang keras, pemberontak dan juga marah kepada Allah. Tapi kesedihan yang dikelola dengan baik bisa juga menjadikan seorang bertumbuh menjadi pribadi yang makin matang, makin lembut, makin kuat, makin simpatik. Dia bisa menyelami keadaan dan kesulitan orang lain yang mungkin juga mengalami permasalahan yang sama dengan dirinya. Dan orang yang seperti ini juga bisa makin dewasa dalam memandang kehidupan. Kesedihan dapat melenyapkan iman, tapi juga dapat makin memperkuat dan memperdalam iman itu sendiri. Dan semuanya itu bergantung dari bagaimana kita berpikir dan juga memandang Allah serta seberapa dalam kita mengenal Dia. Kalau kita memandang Dia sebagai Allah yang jauh dan terlepas dari kita, maka kita akan menjadi seperti layang-layang yang putus, yang tanpa pengharapan dan akhirnya putus asa. Tapi kalau kita memandang Dia bahwa Dia adalah Allah yang punya hubungan yang erat dengan kita, yang melindungi dan menyertai, maka dalam lembah kelam sekalipun kita dapat tetap yakin bahwa yang terbaik pasti masih akan tiba, dan bahwa tahun-tahun yang berlalu tidak akan dapat memadamkan pengharapan kita akan datangnya masa yang baik yang Allah sedang renda dan persiapkan bagi kita.
Kita dapat meyakini bahwa kepahitan yang kita alami hari ini, bahkan termasuk rancangan jahat manusia sekalipun pada diri kita, dapat menjadi alat di tangan Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kebaikan yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan sebelumnya. Jadi inilah alasan mengapa Hana memilih untuk bertekad sama sekali tidak menjauhkan dirinya dari Tuhan. Sebab Hana sadar bahwa segala yang terjadi di dalam hidupnya dan juga di dalam seluruh isi dunia ini, semuanya itu tidak pernah lepas dari sepengetahuan dan pengaturan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan untuk menghadapi. Kuncinya cuma satu, yaitu melekat dan dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya dalam banyak hal di dalam hidup kita, peristiwa sederhana sehari-hari itu bisa dipakai Tuhan untuk memberikan satu pelajaran berharga dalam hidup kita. Pada waktu kemarin mau menerima rapot, biasanya kalau kita itu mau terima rapot, para orang tua berupaya untuk melunasi administrasi khususnya SPP. Bapak Ibu sekalian, ada 3 nenek berturut-turut datang menghadap saya. Mereka ini adalah orang-orang yang lanjut usia yang dititipi cucu-cucunya karena kondisi pernikahan anak mereka yang tidak lagi harmonis. Bapak Ibu sekalian, satu kalimat yang terus terngiang dan melekat dalam diri saya selama pembicaraan bersama dengan mereka adalah, di tengah keadaan yang sulit yang mereka alami, mereka mengatakan ketiga orang ini adalah, saya yakin Bu dan percaya Tuhan itu memelihara saya. Saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan saya percaya Tuhan akan buka pintu rezeki untuk saya bisa menyekolahkan cucu-cucu saya. Nah Bapak Ibu sekalian, hati saya itu tersentuh gitu ya, dengarkan apa yang jadi perkataan mereka. Dan betul beberapa waktu berjalan sebelum terima rapot, mereka mulai melakukan pembayaran. Ada yang datang dan mengatakan, puji Tuhan Bu, catering saya mulai jalan. Ada yang mulai order. Puji Tuhan Bu, ini ada berkat sedikit. Dan saya sungguh melihat bahwa Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup mereka. Saya melihat bahwa iman mereka kepada Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, hidup dan nyata. Nah jemaat yang terkasih, kekuatan menghadapi badai, ketenangan dalam menghadapi masalah, dan kebijaksanaan dalam memecahkan persoalan, semuanya itu bergantung dari seberapa kuat Hana, Anda, dan saya melekatkan dan menambatkan hidup iman kita kepada Dia. Nah, jemaat yang terkasih berikutnya, dalam masa-masa sulit dan sukar itu baik Simeon dan Hana mengarahkan mata imannya pada janji Tuhan. Saat itu mereka tengah menantikan datangnya penghiburan sejati yang pernah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, yaitu kedatangan Mesias. Dan tentang hal itu Roh Kudus berjanji pada Simeon bahwa engkau tidak akan meninggal sebelum engkau menyaksikan Mesias itu sendiri. Pemahaman Simeon tentang Mesias berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Kalau secara umum orang Israel menganggap bahwa Mesias itu akan membawa kebebasan dari penjajahan Romawi dan merebut kembali kejayaan pada masa seperti Raja Daud. Tetapi Simeon di sini melihat lebih dari itu. Mesias yang sejati datang untuk memberikan pembebasan dari perbudakan dosa, memberikan anugerah hidup yang baru, sehingga umat tebusannya menjadi umat yang diselamatkan dan kembali dimampukan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Itu misi Mesias yang utama. Tetapi tahun demi tahun lewat, Mesias itu belum juga muncul. Namun demikian Simeon dan Hana tetap tekun dan tidak pernah berhenti berharap. Mereka yakin bahwa Allah setia dan pasti memenuhi janjinya.
Mungkin janji itu digenapi hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau bahkan dalam masa-masa mereka menjelang ajal. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah gagal menepati akan janjinya. Kesabaran Simeon dan Hana pada waktu menanti janji Tuhan berbuah hal yang manis. Tatkala waktu Tuhan dinyatakan, Roh Kudus menuntun Simeon yang telah tertatih-tatih karena lanjut usianya datang ke bait Allah. Dan pada waktu itu Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk ke bait Allah untuk upacara pentahiran. Dan Simeon serta Hana yang melihat Yesus merasa sangat bersukacita menyambut anak itu, memuji Allah karena mereka diberikan rahmat yang besar, anugerah yang istimewa untuk bisa melihat Sang Juru Selamat dunia. Inilah Mesias yang akan mati disalibkan bagi orang yang berdosa. Inilah Gembala Agung yang akan menuntun pulang domba-dombanya yang tersesat. Inilah terang yang akan menerangi kegelapan dunia. Dialah terang yang memberikan pengharapan di tengah kelam dan suramnya hidup manusia. Dan perjumpaan dengan Mesias merupakan hal yang tidak ternilai harganya yang pernah dimiliki dalam hidup Simeon dan Hana. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tatkala perjumpaan itu terjadi, bagi mereka berdua Tuhan itu sudah lebih dari cukup, lebih dari segala-galanya. Dan bahkan mereka mengatakan, tidak ada hal lagi yang kami nantikan di dunia ini selain hari kematian itu sendiri. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pandemi COVID menghantam, bahkan menghancurkan begitu banyak sendi-sendi kehidupan dalam waktu sekejap tanpa pernah kita duga dan pikirkan sebelumnya. Sekolah yang harus ditutup tiba-tiba. Hari itu saya ingat pada bulan Maret, hari Jumatnya Bapak Ibu, saya mengambil gebokan naskah PAS-nya kelas 6. Sudah siap rapi, sudah saya tata di atas meja. Tetapi pada waktu Minggu malam keluar surat edaran dari dinas, oleh karena pandemi COVID, maka anak-anak harus belajar dari rumah. Rasanya itu sesuatu yang wow, sesuatu yang cukup mengejutkan, baik bagi guru, anak-anak, dan juga orang tua. Bahkan sampai saat ini kami terus dan juga pasti Bapak Ibu sebagai orang tua berharap keadaan ini membaik dan anak-anak bisa kembali belajar. Lalu kemudian juga dengan dunia usaha. Kalau dulu PHK 1-2 puluhan orang, tetapi hari ini jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan orang. Kemudian juga hari ini perpecahan dalam keluarga itu meningkat dengan tajam. Karena apa masalahnya? Salah satu penyebabnya adalah karena kondisi ekonomi. Beberapa anak menjadi terlantar, bahkan beberapa di antaranya mengalami kekerasan dalam keluarga. Salah satunya karena orang tuanya tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Lalu kemudian juga para saudara kita yang berada di usia indah, mereka juga harus mengalami pembatasan-pembatasan demi menjaga kondisi kesehatan mereka. Dan bahkan beberapa di antara kita, ada juga yang harus kehilangan anak, suami, istri, kerabat, rekan oleh karena ganasnya pandemi ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dunia yang berduka membutuhkan penghiburan yang sejati. Membutuhkan sebuah penghiburan yang memberikan kelegaan dan pengharapan. Kitab suci mengatakan bahwa penghiburan sejati tidak terletak pada banyak harta, tahta, apalagi narkoba yang katanya bisa memberikan kebahagiaan. Tidak, jemaat sekalian. Semua kebahagiaan yang ditawarkan oleh harta, tahta, apalagi narkoba itu cuma semu dan fana. Buku Katekismus Heidelberg dalam sebuah pertanyaan menyampaikan,
Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jawabnya, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus. Jadi penghiburan kita itu adalah karena kita milik Yesus, dikasihi oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus. Itu inti penghiburan yang utama. Jawaban ini merujuk kepada Roma 14 ayat 9 yang mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kalaupun kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi, bagi kita orang percaya, baik waktu kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengalami penghiburan sejati, Anda dan saya harus memiliki dan dimiliki oleh Yesus. Sebab memang sesungguhnya dalam hati kita yang paling dalam, ada sebuah tempat khusus yang harus diisi oleh Kristus, sehingga barulah kita mengalami yang namanya damai dan bahagia, seperti yang dirasakan oleh Simeon. Kedudukan dan keutamaan Kristus dalam hati tidak dapat digantikan dan tidak dapat dipertukarkan dengan apapun juga. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kebanyakan lagu rohani Kristen dan salah satunya itu lagu yang berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku itu mengatakan, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala aku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan." Lalu di akhir itu disimpulkan dan diberikan tekanan lagi. Tak satu pun bisa menghibur, tak satu pun bisa menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, jemaat yang terkasih, dalam banyak hal perayaan Natal tahun ini pasti berbeda dengan tahun sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berbeda dan tidak pernah berubah, dan itu yang selalu menghiburkan hati kita semuanya, yaitu bahwa Allah selalu kasih dan setia kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan, membawa kelegaan dalam banyak hal yang jiwa kita hari ini tengah butuhkan. Bagi jiwa kita yang tengah letih, lesu oleh karena beratnya beban kehidupan. Kedatangannya adalah bukti bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia adalah Allah yang dikatakan oleh Matius, Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita senantiasa dalam setiap musim kehidupan. Sebab itu mari kita seperti Simeon dan Hana, tetap dekat dengan Tuhan, tekun, setia, tetap kuat Bapak Ibu, tetap semangat terus berjuang, serta sabar menantikan pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan, baik dalam hidup kita, negara kita, atau bahkan dunia ini. Baik itu cepat ataupun lambat, tapi kita sebagai orang percaya dapat tetap meyakini bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan tepat. Pengharapan kepada Allah akan memantikkan api semangat tiada tara dalam diri kita
untuk tetap terus bergerak maju dan tabah, jadi lebih strong Bapak Ibu. Dan bukan sebaliknya meratapi kehidupan. Karena Tuhan pasti mengatur segala sesuatu dengan sempurna, sesuai rencana dan kehendaknya yang terbaik. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup, berdaulat dan berkuasa atas seluruh yang terjadi di tengah dunia ini. Dan kepada Tuhan Allah yang hidup itu kami berdoa, khususnya bagi bangsa dan negara serta pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Kami berdoa ya Bapa di surga, teguhkanlah iman setiap kami jemaat Tuhan yang hari ini hidup di tengah-tengah masa pandemi. Kami sadar ini tidak mudah. Kerap kali kami merasa putus asa dan kerap kali kami merasa lemah. Tolonglah mata iman kami tetap terarah kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan dan bahwa kami tidak pernah seorang diri menjalani ini semuanya. Dan biarlah kami diberikan kekuatan untuk tetap tekun, sabar, dan setia, bergantung berharap kepada Tuhan, sambil mengerjakan bagian kami, dan mempercayai bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan peliharakan hidup mereka, baik itu kehidupan pekerjaan dan usaha yang digeluti hari ini. Tuhan yang akan tambah-tambahkan rezeki dan kecukupan dalam segala kebutuhan yang diperlukan. Tuhan memberkati para orang tua yang juga harus berperan ganda karena harus mendidik juga anak-anak mereka yang saat ini belajar di rumah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan dan kasih, supaya juga boleh mendidik anak-anak dalam kebenaran, dalam pengetahuan yang baik. Mereka boleh menjadi rekan sekerja Allah, untuk membawa generasi ini kelak menjadi generasi yang menyenangkan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga pelihara kesehatan mereka satu demi satu. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Kami berdoa saat ini untuk beberapa saudara-saudari kami yang tengah sakit ya Tuhan. Untuk Bapak Gunawan beserta Ibu, untuk Bu Dadang, untuk Bu Wiwi, untuk Bapak dan Ibu Isnanto, untuk beberapa jemaat lain yang hari ini juga menantikan jamahan Tuhan. Biarlah ya Tuhan tangan Allah yang berkuasa melawat satu demi satu saudara-saudara kami ini, memberkati segala upaya pengobatan, masa-masa istirahat, dukungan cinta, doa dan semangat dari saudara seiman maupun keluarga mereka. Biarlah juga memunculkan satu semangat dan penghiburan dalam diri mereka, dan membawa mereka juga mengalami kekuatan
dan juga fisik mereka kembali pulih. Kami berdoa ya Bapa di surga, biarlah Tuhan juga memberkati para majelis, guru-guru sekolah minggu, pengurus komisi yang ada, mereka yang terus melayani di tengah-tengah masa pandemi yang juga tidak mudah, berhadapan dengan alat-alat yang dipakai untuk melakukan siaran bagi ibadah dan juga pelayanan bagi jemaat. Kami juga menyerahkan pergumulan mereka di dalam mengelola ya Tuhan setiap siaran ini yang tentu juga tidak mudah dilakukan. Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat, Tuhan yang memberkati segala peralatan yang digunakan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyebarkan kabar baik sehingga yang mendengar juga boleh dibangun dan dikuatkan imannya. Tuhan yang memberkati pelayanan mereka, Tuhan yang terus memberikan semangat kekuatan sehingga mereka ya Tuhan boleh melihat kebesaran Allah yang dikerjakan di dalam setiap langkah-langkah pelayanan yang hari ini dilakukan. Tuhan memberkati juga ya Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Hari-hari ini ya Tuhan kami mendengar bahwa kasus COVID ini masih terus mengalami pergerakan. Kami memohon rahmat Tuhan yang besar untuk menolong ya Tuhan, baik bagi para pemimpin negeri kami yang memikirkan untuk kebijakan penanganan, untuk tenaga dokter, para medis ya Tuhan yang hari ini berjibaku di tengah rumah sakit untuk menangani masyarakat yang harus dirawat dan memikirkan vaksin dan juga obat yang terbaik. Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan pimpinan, sehingga segala daya upaya yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan dan memberikan berkat-berkat-Nya. Biarlah pandemi ini ya Tuhan juga boleh secara perlahan di dalam tangan Allah yang Maha Murah kembali boleh dikendalikan. Kami pun sebagai masyarakat juga boleh belajar menjadi masyarakat yang taat, yang selalu mengikuti protokoler kesehatan yang ditetapkan, saling menjaga, saling support satu dengan yang lainnya. Tuhan, ini doa kami. Biarlah Engkau berkenan mendengarnya. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dalam mengingat firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 29 ayat yang 17a demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah
Kidung Jemaat 338 mengajak kita untuk menjadi terang dan menyebarkan terang bagi dunia. Marilah, marilah, hai saudara. Kita menyanyikan bait ke-1 saja. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai kelak Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.